dari lokasi tempat kawan-kawan memperingati tragedi kemanusiaan, tragedi berdarah Duren Sawit yang menewaskan Brigadir Joshua. Saya atas nama Direktur Komite Pendukung Presisi Polri bergabung bersama rekan-rekan di sini ingin mengapresiasi dan mendukung gerakan moral ini dalam rangka proses penegakan hukum yang berkeadilan, transparan, di mana hari ini tragedi ini bukan cuma tragedi kemanusiaan, bukan cuma tragedi seorang Joshua, tapi ini menjadi tragedi kemanusiaan yang menjadi simbol bagaimana perilaku oknum yang ada di Polri menjadi catatan buruk selama ini, dan klimaksnya mereka yang katanya melindungi bangsa dan negara rakyat Indonesia, tapi ternyata tidak bisa melindungi anggota dan istri sendiri. Yang di belakang silakan. Live ini kami siarkan langsung untuk mengenang dan memperingati dan mendorong proses presisi di Republik ini. Butuhan ketiga tanpa suara kita dulu. 1, 2. Sabarkan dulu sebentar ya. Ya, kita ulangi dari hitungan pertama sampai ketiga, semuanya duduk. 1, 2. Bapak kok pelanggaran. Ya. Ya. Yang sini dulu. Dulu. Kasihin berita apa? Dulu Faisan. Ya, duduk ya. Baik, yang di sebelah sini Bapak Ibu wartawan, tanpa mengurangi rasa hormat kami, ini kita kosongkan dulu semuanya. Halo Pak wartawan, Bapak Ibu, yang di depan sini semuanya kita kosongkan, semuanya tanpa terkecuali. Bu, ya silakan. Oke, ayo silakan. Ya, jangan lagi masuk ya. Oke, kepada tetangga panitia. Ayo Mas. Panitia sudah bisa? Ya, oke. Yang sebelah sini mohon dengan sangat. Bu. Kalau bangun duduk. Ya. Yang sebelah sini mohon dikosongkan karena kita panggungnya di sebelah sini. Mohon dengan sangat Bapak Ibu yang masih ada di sini tanpa terkecuali, fotonya nanti dulu Bang. Bang. Nanti dulu ya Bang. Oke. Ya. Di sini kosongkan ya. Oke. Yang sini juga kosongkan. Bu, nanti Bu. Ya. Bu. Nanti. Ada waktunya kita tahu Bu. Iya, oke. Silakan siapa yang dia? Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, mohon perhatiannya, atensinya. Untuk forum area ini dikosongkan ya Bapak, Ibu. Area sini juga akan dikosongkan karena ini forum pertamanya. Kita segera mulai. Abang Satgas, kita tolong kerjasamanya. Ibu, mohon maaf Ibu, kita akan mau segera dimulai. Sudah sampai agak motong di samping. Cek. Baik.
Oke, kawan-kawan bisa dimulai ya acaranya ya. Bisa? Pemuda Batak Bersatu bisa? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hora! 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 Baik, puji syukur pertama, marilah kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Pencipta, yang berkat karunialah kita hari ini berkumpul di pelataran Taman Ismail Marzuki untuk satu agenda besar. Kita tahu bahwa menjelang ulang tahun Republik ini ada satu momentum, ada satu insiden besar yang mengguncang kemanusiaan kita. Jadi kematian Joshua Huta Barat bukanlah persoalan suku, bukan persoalan agama, tetapi persoalan kemanusiaan. Sepakat? Sepakat. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara. Pertama, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara yang sudah berkenan hadir memenuhi undangan kami. Terutama sekali kami ingin ucapkan terima kasih kepada para pembicara yang akan bicara pada hari ini. Pertama saya ingin sapa dulu Boru Huta Barat, yaitu Ibu Irma Huta Barat. Terima kasih Ibu. Beliau ini salah satu pejuang tangguh. Kiprahnya tidak terulang lagi. Banyak warisan-warisan yang beliau telah wariskan kepada generasi-generasi kita hari ini. Yang kedua, saya ingin ucapkan terima kasih juga kepada aktivis senior kita, Bang Bursa Zarnubi. Ora, Bang. Terima kasih ya Bang sudah berkenan hadir. Kemudian saya ingin sapa juga Bapak Rihat Huta Barat. Barangkali sudah hadir di tengah-tengah kita. Beliau ini adalah Waketum Pemuda Batak Bersatu. Lalu saya ingin sapa juga Bapak DF Ringu. Beliau ini salah satu aktivis Batak Bang ya, Pemuda Batak Bersatu DKI Jakarta. Betul Bang ya? Siap. Lalu kemudian saya ingin sapa juga Ketua Iluni UI, yaitu Abang Andre Rahadian. Selamat datang Bang, terima kasih sudah berkenan hadir di tengah-tengah kita. Lalu dari pihak kepolisian kita sambut juga ada Bang Ade Andriansa Utama. Beliau ini adalah Direktur Komite Pendukung Presisi Polri. Selamat datang Bang. Mana Bang ini? Oh siap. Nah, selamat datang Bang. Terima kasih sudah masih dari polisi gua. Serem amat pada malam hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, sebelum kita melanjutkan agenda pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama berdiri untuk menyanyikan cek lagu Indonesia Raya. Hadirin semua, mohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3, ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik hadirin, dipersilakan untuk duduk kembali.
Oke, baik, sebelum dilanjutkan, Pak Sum mohon merapat ke stage sebelah kiri. Nggak kenal ya. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, agenda selanjutnya adalah doa bersama yang akan dipandu oleh si Marbun. Kepadanya saya persilakan untuk memanjatkan doa-doa terbaik untuk almarhum Joshua Huta Barat. Bapak saya persilakan. Selamat malam untuk kita semuanya. Izinkan saya memimpin doa secara Kristen bagi Bapak Ibu yang beragama Muslim. Kami persilakan terlebih dahulu berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, Engkau berikan hari yang baik terhadap kami. Kami bersyukur atas cinta dan kasih Tuhan terhadap kami. Bapa surga, kami yakin surga sedang berduka cita oleh karena anak Tuhan Brigadir J. Huta Barat. Tuhan izinkan sementara waktu untuk beristirahat dari jerih lelahnya di dunia ini. Tuhan, Engkau melihat dari tata surga ketidakadilan yang ada di negara kami ini. Kami butuh Tuhan, Engkau adil dalam menemukan siapa dalang di balik ini semua. Karena kami yakin Tuhan, tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Semua akan terungkap Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan yang kami sembah sanggup menyembuhkan orang yang lumpuh, menyembuhkan orang yang buta, membangkitkan orang yang mati. Dan kami yakin dan percaya Tuhan sanggup menindak keadilan di dunia ini. Bapa surga, kami telah bersatu hati di tempat ini tanpa memandang agama kami, tanpa memandang suku latar belakang kami. Tetapi Tuhan satukan kami. Oleh karena kami yakin dan percaya Tuhan tidak tertidur, Tuhan tidak tinggal diam ketika kami menindak keadilan di dunia ini. Tuhan berkati keluarga besar Huta Barat, keluarga besar Simanjuntak yang masih berduka saat ini. Penghiburan yang sejati yang berasal dari surga menyertai mereka. Berikan ketabahan, kerendahan hati kepada mereka agar mereka tetap mengikuti proses keadilan yang akan dijalani ini. Tuhan berkati acara ini agar terhindar dari orang-orang yang berniat jahat, agar kami menyampaikan suara kami bahwa ketidakadilan ini harus dituntaskan Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan yang kami sembah tidak tertidur. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, selanjutnya kita sambut pembicara pertama kita, mewakili keluarga Huta Barat, Boru Huta Barat. Saya panggilkan terlebih dahulu Pak Irma Huta Barat. Padanya saya persilakan untuk menyampaikan pesan-pesan dan orasi terkait doa bersama pada malam hari ini. Terima kasih Ibu Horas. Horas. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Saya merasa beruntung dan berbahagia bisa berdiri di sini di depan foto Rajana Barat Joshua Huta Barat. Sejak pertama kali kulihat berita itu, nggak bisa tidur aku. Jadi orang tanya, kenapa harus bikin acara sebagai Boru Huta Barat? Apalah yang bisa aku bikin? Karena kita semua, terutama ibu-ibu, kita punya anak. Bagaimana lah rasanya kalau anakmu datang di dalam peti, nggak boleh dibuka petinya, nggak boleh dilihat, habis itu dibilang pula jahat seksual. Dan itu semua adalah aib bagi hanya keluarga Huta Barat, bagi seluruh orang Batak se-Indonesia. Ya. Jadi dari lubuk hati yang paling dalam dari rasa seorang ibu, nggak ada yang bisa kita kasih kepada mamanya Joshua. Sudah mati anaknya, udah mati anakku, udah nggak bisa lagi, nggak ada lagi yang bisa mengembalikan nyawanya.
Apalah yang bisa kita bikin untuk melipur laranya, mengobati lukanya? Siapa yang bunuh anakku? Di mana dia mati? Siapa yang bikin dia mati? Bagaimana dia mati? Mungkin itu saja yang bisa membuat setidaknya Mama Joshua Boru Simanjuntak itu bisa tidur dengan nyenyak kalau dia tahu bahwa kebenaran akan terungkap. Kita berada di sini sebetulnya bukan hanya Huta Barat saja, bukan hanya Batak saja, tapi ini ketika satu nyawa melayang, ketika satu orang membunuh seseorang, dia membunuh seluruh semesta. Ketika kita membantu satu orang menyelamatkan satu, we save one soul, kita menyelamatkan seluruh semesta. Jadi peristiwa ini bukan hanya sekedar matinya seorang Joshua Huta Barat. Ini adalah luka bagi Huta Barat, luka bagi orang Batak, luka bagi Indonesia. Kalau polisi jahat yang tangkap propam, kalau propamnya jahat yang tangkap siapa? Kita percaya akan keadilan, tapi kita mencintai kepolisian Republik Indonesia. Saya mengutip apa yang dikatakan oleh Arianto Sutadi. Beliau adalah purnawirawan. Ini adalah skenario untuk menutup aib di dalam kepolisian. Tetapi skenario itu gagal. Kenapa? Karena orang Batak yang dibunuh. Karena harus ada mengandung, karena mau dilihatnya dulu muka anaknya, mau dilihatnya setiap jengkal untuk terakhir kalinya. Kalau itu saja tidak diizinkan, maka saya yang akan pertama kali bertanya kepada Komnas HAM, apakah itu pelanggaran HAM? Kalau anak saya mati, saya nggak boleh lihat, saya nggak boleh tahu bagaimana dia mati. Itu hak azazi sebagai seorang manusia, seorang ibu, dan sebagai seorang Batak yang kita punya budaya mengandung, meratapi, supaya tidak ada lagi ganjelan, supaya tidak ada lagi yang tersisa di dalam hati ini penyesalan. Itu yang menyelamatkan kita semua. Jadi urusan Joshua ini adalah urusan bangsa Indonesia. Luka ini adalah luka bangsa Indonesia dan luka bangsa sedunia, karena tidak ada yang bisa mengembalikan nyawanya. Apalah yang bisa kita bikin untuk Joshua dan untuk bangsa ini? Kita berkumpul untuk kebajikan. Kita berkumpul untuk mengawal agar tidak akan ada lagi satupun putra Indonesia yang mati sia-sia. Tidak ada lagi orang Batak yang dibunuh dan tidak dipertanggungjawabkan. Kita berada di sini karena saya pikir Tuhan kirim Joshua untuk menyatukan kita semua. Yang tadi dibilang ada sahabat saya, Bang Bursa, Bang Andre, dan semua yang datang di sini. Ya, Bang. Kita tidak mengingat marga apa, suku apa, agama apa, tetapi kita hadir di sini untuk mendoakan nyawa yang bukan milik kita, milik Tuhan yang diambil di depan mata kita semua. Maka kita berkumpul untuk menyaksikan dan mengawal agar kebenaran terkuak, agar terungkap, agar semua paham apa yang terjadi, dan Joshua bisa tersenyum di surga. Amin. Karenanya kita berkumpul di sini, akan kita bawa dalam doa, akan kita bawa dalam gerakan ini, dan mudah-mudahan ini bukan yang pertama. Setuju nggak kita kawal terus? Bersih-bersih polisi Republik Indonesia. Setuju nggak? Kalau kata Lutan Alwi, polisi itu seperti sekeranjang telur. Di telur itu ada yang busuk. Banyak. Purnawirawan yang bilang purnawirawan polisi sekarang gubernur DKI. Yang busuk itu yang Banyak. dibuang. Karena kalau yang busuk tidak dibuang nggak ada guna telur itu. Menetas nggak bisa, dimasak nggak bisa, Dilempar mukanya. lempar ke mukanya ya. Saya ingin mengajak agar kita mengawal ini dengan konsisten, dengan komitmen. Kita ini adalah orang-orang yang ingin berbuat kebajikan bagi negeri ini melalui arwah dari Joshua Sirajana Barat Kabur. Amin. Semoga tenang di surga, semoga kita semua diberikan kekuatan
untuk mengawal kebajikan ini, dan saya berharap kita bisa berkumpul lagi nanti 40 hari. Setuju nggak? Setuju. 100 hari. Sampai terungkap kasus ini, sampai bersih kepolisian Republik Indonesia. Kasih waktu itu. Kasih waktu itu. Berapa lama kira-kira Kapolri harus selesaikan ini kasus? Kesabaran kita itu sungguh besar, tetapi juga kekuatan kita untuk mengawal ini. Mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Tuhan kita untuk berkumpul lagi. Terima kasih yang sudah hadir, dan semoga kita bisa bertemu lagi. Horas! 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 Terima kasih. Terima kasih Kak Irma Huta Barat. Beliau ini perempuan aktivis yang telah melalang buana di Republik ini. Kiprahnya sudah banyak, dari mulai kemanusiaan, lingkungan, dan seterusnya. Satu informasi penting, beliau ini juga pendiri KPK. Tepuk tangan buat Kak Irma Huta Barat. Baik, Bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, saya kira betul apa yang dikatakan oleh Kak Irma Huta Barat, bahwa kematian Joshua ini adalah harus yang terakhir. Tidak boleh ada lagi nyawa yang melayang hanya karena kekuasaan, hanya karena orang-orang yang sombong dan pongah. Tidak boleh ada nyawa yang melayang hanya karena kerakusan, hanya karena menutupi aib, apalagi mereka tidak bertanggung jawab. Setuju? Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, yang selanjutnya saya haturkan kepada aktivis senior. Beliau ini juga banyak berkiprah di tingkat nasional, dari mulai isu sosial, isu demokrasi, isu politik, isu kemanusiaan, semua beliau bicara di forum-forum itu. Saya panggilkan kepada Abang Bursa Jarnubi. Tepuk tangan buat Bang Bursa Jarnubi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga senantiasa Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati acara kita pada malam hari ini. Saya senang ya, perkumpulan Batak bersatu ada hadir di sini, dan teman-teman aktivis juga ada yang hadir. Ada Ibu Rijani, ada juga di belakang ada masuk Mas Alfas dari demo, banyak nih. Nah, saya sebetulnya dihubungi teman lama saya, Irma Huta Barat. Sebetulnya sama-sama orang Palembang, cuman Irma Huta Barat saya dekati Marga. lama kenal sama beliau ini, udah 35 tahun. Sama sekali dari orang. Kalau saya melihat orang Palembang, orang Batak lagi ngomong Palembang. Dia cerita banyak tentang siapa lagi yang peduli dengan Joshua ini kalau bukan kita. Betul saya bilang, Irma, karena ini bukan persoalan orang Batak. Ini persoalan kemanusiaan kita. Persoalan bangsa kita yang mengusik hati nurani kita. Yang menghantam akal pikiran sehat kita. Di tengah-tengah bangsa ini yang sudah mulai membaik saya akan untuk membangun demokrasi, untuk membangun catatan ekonomi, di forum ini, untuk membangun di agenda hari polisi ini. di bawah Kapolri yang presisi, ya. Tiba-tiba kita dihantam, dikagetkan dengan satu peristiwa yang sangat tidak masuk akal, yang mengganggu kemanusiaan kita semua. Yang sekali lagi ingin saya katakan, ini bukan persoalan suku Batak, Huta Barat, atau Batak lain, tapi ini persoalan kita, persoalan bangsa kita, yang menyangkut hidup mati bangsa kita ke depan. Karena berbagai teori mengatakan kalau polisinya jahat, bangsa itu pasti jahat. Kalau polisinya beradab, bangsanya pasti beradab. Karena itu kita mesti kawal pembunuhan ini supaya terang benderang untuk kita, untuk bangsa kita. Karena itu kita support Bapak Kapolri, ya, dan Menko Polkam yang telah membuka, ya, ruang ini untuk mengusut peristiwa ini sampai tuntas ke akar-akarnya. Dari yang kecil sampai yang paling tinggi, dari yang terlibat membunuh sampai yang melihat, menyaksikan. Betul, setuju?
Karena itu tadi udah dibilang sama Irma Tua Barat, kita kawal sampai tuntas. Jangan kita tinggalkan. Jangan sedikit pun kita lalai. Begitu lalai kita masuk setan-setan lagi. Hidup Jokowi. Tadi Irma Tua Barat sebetulnya itu ayat Al-Quran yang dibilang dia. Saya tadi bolak-balik saya buka Al-Quran. Di Al-Quran itu Al-Maidah ayat 32. Kata Al-Quran ini karena keyakinan saya, kalau kita membunuh satu orang bukan sebab orang itu membunuh atau merusak dunia, maka dia seperti membunuh seluruh umat manusia. Siapa yang memberikan kesejahteraan kepada satu orang manusia, maka dia memberikan kesejahteraan ke seluruh umat manusia. Jadi bagi umat Islam buka Al-Maidah 32. Ada satu lagi yang dahsyat ayatnya. Pada An-Nisa 93 bunyinya begini. Barang siapa membunuh seseorang tanpa sebab, maka dia masuk neraka jahanam yang paling dalam, tiada dimaafkan oleh Tuhan. Dalam tafsir Al-Quran, siapa saja yang membunuh tidak mengaku, hidupnya akan digelayuti rasa ketakutan sampai mati. Itu membunuh. Makanya di dalam Islam itu ada kisah, siapa membunuh dibalas membunuh, dibunuh dengan adil, maksudnya dengan hukum. Harus adil, tidak boleh tidak adil. Kecuali keluarga memaafkan, maka dia bebas dari hukuman. Kecuali polisi mau menuntut lagi, boleh. Tapi kalau keluarga sudah memaafkan, maka dalam hukum dia bebas dari kesalahan, diampuni oleh Tuhan. Jadi ada beratnya, ada ringannya kalau dimaafkan. Nah karena itulah, ya, demi Kepolisian Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Sigit Sudestyo ini, polisi bisa menyusun agenda ini sampai tuntas, sehingga kita sebagai bangsa Indonesia bangga dengan polisi. Jangan sampai Polri ini tidak dipercaya gara-gara satu peristiwa, dan peristiwa ini bukan hanya sekali, banyak lagi peristiwa-peristiwa lain. Ada mafia tanah tidak pernah kebongkar, ada mafia ini nggak pernah kebongkar, ya. Semua Munir ada lagi nggak pernah kebongkar. Kita mesti terlibat dengan kemanusiaan seperti ini. Nah, kita harapkan semua bangsa Indonesia aktif, bangkit, rasa terlibat, info dengan peristiwa-peristiwa kemanusiaan seperti ini. Bukan hanya peristiwa Joshua, tapi peristiwa anak-anak bangsa lain. Supaya ini terjadi. Setuju? Ini yang dapat saya sampaikan kepada seluruh keluarga Batak. Buru ya bilang ya. Ya, buru apa? Kuta Barat. Kepada keluarga yang di Jambi, saya sedih Pak, terus terang. Saya bilang Pak Irma, Ibu Irma, saya bilang, saya itu sedih gimana cara membantu Bapak ini ke Jakarta waktu itu. Gak ada duit. Si Irma cerita, ibunya ini guru honor, gajinya 350.000. Tapi ibu ini berhasil, kata si Irma. 2 anaknya pegawai negeri, sarjana. 2 masuk polisi tanpa nyogok. Jadi ini ibu ini pendidik yang militan, yang efektif menjadikan anaknya. Dengan tanpa uang bisa menjadikan anak yang sarjana dan polisi. Jadi kita harus meniru militansi ibu seperti ini. Dia sayang pada anak, mengedukasi anaknya dengan sangat hebat. Karena itu kita doakan kepada keluarga yang ada di Jambi, semoga sabar. Insya Allah Tuhan akan berikan kekuatan membuka tabir ini seterbuka-terbukanya, sehingga ada keadilan bagi keluarga Joshua, keluarga bangsa Indonesia, dan keadilan bagi bangsa Indonesia keseluruhan. Merdeka! Hidup Indonesia! Hidup Polri! Hidup Kapolri! Hidup Pak Jokowi! Terima kasih. Horas! 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 Semoga kita sejahtera di dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Bursa. Aplaus yang meriah untuk Bang Bursa Zardubi. Baik, kawan-kawan, betul tadi apa yang dikatakan Bang Bursa, bahwa ini bukan persoalan suku, agama, tetapi ini urusan kemanusiaan. Bisa dibayangkan jika polisi aja menembak polisi. Bayangkan apa nasib kita sebagai masyarakat sipil yang tidak punya senjata. Kalau ini tidak diselesaikan, kawan-kawan, kalau ini tidak dihentikan transisi begini, maka lambat laun kita pun semua akan ditembaki. Maka kita mendukung
Kapolri Listio Sigit Prabowo untuk tidak ragu dan mengungkap secara jelas dan mengusut secara tuntas kasus pembunuhan terhadap Joshua Huta Barat. Setuju? Baik, saya tadi koreksi sedikit bahwa Ade Adrian Salutama, Bang Ade izin, beliau ini komite pendukung presisi Polri, jadi bukan bagian dari Polri. Kepada beliau saya persilakan, silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hati yang paling dalam, saya ingin mengucapkan turut berduka cita kepada keluarga Huta Barat, orang tua, dan seluruh masyarakat Indonesia. Presisi ini lahir bukan tanpa sebab. Saya yakin di negara ini, termasuk saya pendiri KP3 adalah korban dari brutalisme keadilan polisi. 5 tahun saya mengalami ketidakadilan sebuah polisi, tapi karena saya cinta dengan Polri, saya yakin masih ada keadilan. Maka saya bentuk KP3 di sini untuk menjadikan jalan bagi teman-teman, sahabat, bahkan kami berjuang. Saya hanya berpikir bagaimana polisi bisa melindungi rakyatnya, tapi hari ini mereka tidak bisa melindungi anggotanya, bahkan rumahnya. Polisi lahir untuk keadilan. Pak Sigit, dengarkanlah rakyat Indonesia. Pak Jokowi, dengarkanlah Indonesia. Hari ini kami menangis, meminta keadilan. Kalau sampai sahabat kami tidak terbuka keadilannya, maka jangan salahkan rakyat Indonesia. Meminta keadilan sendiri. Kami meminta kepada Polri segera mereformasi ketika kami saat itu, waktu kalian masih dalam tubuh TNI, kami berjuang misalkan kalian. Ingat ya kalian, bagaimana kami dituduh sebagai antek polisi, tapi kami berpikir polisi adalah pahlawan sipil, tugasnya mengawal sipil, bukan membunuh sipil. Kalian diberi pangkat, anggaran yang banyak, bukan untuk menindas kami, tapi menciptakan keadilan, bukan untuk berkelompok dengan konglomerat orang-orang yang berduit, bahkan orang-orang yang mau menjual keadilan sama kami. Tidak. Di sini saya mewakili seluruh rakyat Indonesia menyatakan perang terhadap oknum polisi, dan kami meminta Sigit Listio Prabowo untuk segera tuntaskan dan hukum mati pelaku-pelakunya, agar contoh semua polisi oknum jangan berbuat di Indonesia seperti ini. Terima kasih. Merdeka! Itu polisi! 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 Jokowi kawan polisi! Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Ade. Baik Bapak-Bapak Ibu, saudara-saudara, saya ingin menyampaikan bagian akhir dari pembicaraan kita malam ini. Bang BF Pro sebagai Rino sebagai Ketua Pemuda Batak Bersatu DKI Jakarta. Mas. Baik, terima kasih kepada protokol. Sebelum kita sampaikan doa kita, saya mau undang kawan-kawan saya dulu. Ada Debbie Malona Huta Barat, kemudian Cornelis Hotman Pangaribuan, dan Joyce Chandra Panjaitan Sulungan. Kemudian ada lagi Ketua Jakarta Timur Kiras Tonga, perwakilan Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Utara. Ayo. Sekali lagi, di Huta Barat sudah ada. Kemudian Joyce Chandra Panjaitan ada? Udah pulang? Ada tadi. Ya baik.
Gila. Pertama-tama kami sampaikan salam dari Ketua Umum kita, Lambang Fernando Siombing, SPD. Beliau tidak bisa hadir bersama kita pada saat ini oleh karena Ya karena saya tahu di kesibukan WA beliau si sangat Sambo padat ini menganjing untuk persiapan anjing pertemuan tokoh-tokoh nasional seluruh Indonesia di Kartika Chandra pada tanggal 12 Agustus mendatang. Kemudian kami mau sapa yang sama-sama kita hormati Bapak Bursa Janmudi, Ketua Umum DPP PKK. Kemudian kakak yang cantik sekali, kita setengah jam diskusi, Kak Irma Huta Barat, aktivis pendiri KPK. Ya, kemudian juga ada Bang Andre Rahadina, Ketua Iluniwi. Ya, yang berikut adalah Ade Adriansa Utama, Direktur Polisi Presisi, betul ya? Ya, tadi kita sudah dengarkan orasinya sangat menyentuh sekali. Nangis dia. Ya, baik. Kita mau sapa dulu kawan-kawan kita yang dari tadi duduk di sana. Pemuda Batak Bersatu. NKRI. Angkati. Horas. Jua-jua. 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 Merdeka. Merdeka. Tepuk tangan buat kita semua. Mantap. Suatu rasa haru ya yang kami sampaikan kepada kawan-kawan yang menginisiasi kegiatan hari ini, juga kepada ayah kandung dari almarhum Brigadir Joshua Huta Barat, Horasamang. Beliau menyaksikan juga hari ini kita live ya. Live. Oh, live. Baik. Pemuda Batak Bersatu lahir di Indonesia dari kesetiakawanan sosial yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan. Salah satunya Harus dilakukan kekerabatan orang Batak cepat di seluruh biar bantu 8 penjuru Matahin. Jika satu saudaranya dicubit, semuanya merasakannya. Iya, itu dia. Itulah kekerabatan orang Batak menjadi bagian dari aset bangsa untuk Indonesia maju. Bapak Ibu dan saudara-saudari, kita berdiri di sini untuk berdoa 3.000 lilin untuk almarhum Brigadir Joshua Huta Barat. Harapan kita Polri semakin profesional dalam menjalankan tugasnya tanpa pandang bulu. Keadilan tetap ditegakkan. Seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia mendukung kinerja Polri untuk lebih bijaksana, lebih profesional dalam menegakkan hukum di Indonesia. Ketua Umum kita berpesan, sampaikan salam kepada seluruh kawan-kawan yang hadir di tempat ini. Biarlah pertemuan kita ini menjadi suatu dorongan kepada pemerintah dalam hal ini Polri untuk tetap menjalankan proses ini sampai ke akar-akarnya. Hidup Polri! Setujukah kita keadilan ditegakkan? Setujukah kita Polri semakin presisi? Setujukah kita Polri yang dicintai oleh masyarakat? Setujukah kita bahwa Polri menjadi keamanan di negeri ini? Untuk itu, mari kita tepuk tangan buat kita semua. Kita tunggu kinerja Polri yang semakin presisi untuk Indonesia. Sekali lagi kepada seluruh panitia dan Bapak Ibu yang hadir di tempat ini, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Sekali lagi kita akan petik Pemuda Batak Bersatu dengan penuh semangat. Pemuda Batak Bersatu, NKRI, Horas, Jua-jua, Jua-jua, Merdeka. Terima kasih, Horas. Ada senior kita yang bicara. Silakan, Om.
Silakan. Ya, kita dengarkan orang tua kandung dari almarhum Brigadir Joshua akan menyampaikan salamnya kepada kita. Duka cita kita kepada bangsa ini, keluarga Huta Barat, dan juga kepada institusi Polri. Dalam orasi saya tadi, saya mengatakan agar Pak Sigit dan Presiden benar-benar mereformasi Polri, agar keadilan tegak. Jangan lagi ada keadilan-keadilan yang disumirkan. Saya bersama Bang Bursa menyatakan akan memerangi siapapun, termasuk oknum Polri, bila mana keadilan di Indonesia tidak akan tegak. Dia kalau melihat orang begitu meninggal di dia anjing, tega mereka. Gimana perasaan orang tuanya ya? Gua sedih itu nggak dulu gue anjing. Ada kebayar masih tadi di situ. Ada tadi di situ. Tadi situ. Irma. Yoda kapan wawancara? Oke. Lagi gila, nggak ngerti bahasanya tapi gua tapi ngerti perasaannya gimana bapak itu kan kalau aduh gitu. Baik, dari hati yang dalam keluarga menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan moral dan moral kepada keluarga, dan harapan keluarga pemerintah segera membuka secara terang benderang, dan kita doakan juga almarhum Brigadir Joshua Huta Barat diterima di sisi Tuhan. Itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Horas. Sekian dari liputan saya. Terima kasih.